Yo, kembali channel gua. Ya oke, kita akan bahas mengenai top 5 lagi ya. Karena gua ingin membagi kalian mengenai beberapa film DC yang jujur aja tuh punya potensi tinggi, tapi mereka batal diproduksi atau batal tayang. Jadi gua akan bahas mengenai 5 project film dan series DC yang batal tayang dan batal diproduksi. Jadi benar-benar mereka ini punya potensi yang besar, tapi mereka tuh batal tayang karena satu, WB gak punya budget, dan kedua, mereka harus mempersiapkan properti yang benar-benar banyak banget, sehingga mereka budgetnya itu kurang. Jadi ya udah batal tayang, dan juga mungkin ada banyak banget permasalahan sana sini yang kita nggak tahu di belakang layar. Seberapa top list 5 ini, sebelum mencari video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke? Thank you. Kalau kalian ingin mendukung channel ini lebih tinggi lagi, kalian bisa aja donasi aja di nyawel.co/MarioAngelo. Oke? Thank you. Kita akan bahas mengenai top 5 project film DC yang batal tayang. Langsung kita mau segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai 5 list project film DC yang batal tayang. Jujur aja gue sangat kecewa sih untuk menyebutkan semua judul film tersebut, karena gue heran kenapa WB tuh tidak punya keberanian ya untuk merilis semua project-project ini, karena mereka tuh punya potensi besar loh. Jujur aja mereka tuh potensi besar, tapi ya deh. Kenapa yang ini di cancel, kenapa yang Arrowverse itu lanjut, gue nggak tahu itu. Karena Arrowverse juga sekarang tuh hancur parah banget. Sumpah gue nggak senang dengan Arrowverse sekarang, karena udah mulai banyak SJW, udah mulai nggak jelas, udah main lesbian gay sana sini. Itu itu SJW parah. Makanya gue males ngeliatnya. Makanya kenapa itu yang nggak di cancel, malah film yang ini tuh mereka punya potensi besar, malah ini di cancel, kan tolol. Kesel gue lihat ya. Aduh, ya udahlah. Tapi kita akan bahas berbagai 5 list project ini ya. Oke. Jadi nomor pertama, Green Lantern 2. Mungkin banyak banget dari kalian fans Green Lantern yang pengen Green Lantern itu dibuat filmnya, live actionnya, setelah filmnya pertama yang dibintangi oleh Ryan Reynolds ini flop di bioskop dan itu udah hancur parah. Ya gue akui ceritanya hancur sih. Ceritanya, CGI-nya, bahkan Ryan Reynolds yang berperan sebagai Hal Jordan itu tidak leluasa di sini. Jadi memerankan si Hal Jordan itu, dia tuh kayak kepaku sama skrip. Jadi kemungkinan dia tuh masih belum punya power acting yang benar-benar bagus, sehingga ya film jadi kayak gitu. Tapi aduh, gua nggak tahu harus ngomong apa. Tapi yang jelas ini kayak gua lihat ya, Green pertama itu punya banyak banget kesalahan. Yang pertama, parallax-nya udah mulai hancur. Aduh, parallax-nya, oh my, apa sih parallax-nya tuh gak kayak gitu. Jadi di komik itu ngeri loh. Di komik tuh parallax-nya bener-bener, waduh gila. Dan itu bener-bener ancaman besar bagi Green Lantern, juga Yellow Lantern, dan semua Lantern yang lainnya. Di sini males gua ngeliatnya. Makanya ya gua nggak kaget sih ketika Green Lantern kedua ketika mau diproduksi oleh sutradaranya, WB menolak karena pemasukan mereka tuh benar-benar rendah, dan juga ya mereka nggak bisa memproduksi film ini. Jadi ya sayang banget itu loh. Sampai sekarang ya, project film itu Green Lantern tuh hampir tidak ada yang membuat itu. Jadi gua nggak tahu apa alasan WB mereka tuh nggak buat Green Lantern, karena katanya sekarang katanya mereka masih mengerjakan project animasi Green Lantern ya. Green Lantern animasi atau live action gua nggak tahu, tapi jelas mereka lagi mengerjakan project Green Lantern sekarang ya. Gua mau tahu hasilnya gimana tuh gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, Krypton season 3. Oke, kita lanjut ke series ya. Series Krypton season ketiga. Aduh, apa sih? Krypton itu udah boleh series bener-bener bagus loh. Bagus banget Krypton tuh ya. Bagi yang belum tahu ya, Krypton tuh menceritakan mengenai kisah masa lalu dari si kakeknya si Superman, kakeknya dari yang berasal dari Krypton ya, yang bernama Zek-El, yang berusaha untuk mencari jati dirinya dan berusaha menyelamatkan sejarah dari cucunya si Kal-El ini. Karena di Krypton ini itu juga ada time travelnya, dan juga ada orang dari masa depan yang bernama Adam. Dia berusaha untuk mempertingkatkan si Zek-El ini bahwa kelak ke depannya si Kal-El cucunya akan menjadi superhero yang paling digemari oleh banyak orang di planet bumi, sehingga si Zek-El berusaha untuk menjaga tatanan waktu agar masa depan si Kal-El ini alias Superman ini tidak hancur di masa depan. Tapi kemudian mereka ini langsung dikacaukan oleh kedatangan Jenderal Zod dari masa depan untuk menghancurkan bayi Kal-El dan juga keturunan Superman yang ada lainnya, sehingga pada saat di masa depan Superman tidak akan pernah ada di buka bumi. Jadi itu adalah alasan Krypton ini dibuat. Dan Krypton itu yang gua lihat ya, itu udah mulai bagus loh. Season 1, udah season 2 udah mulai bagus lagi. Season ketiga di cancel.
Fuck, di cancel. Gua nggak tahu apa yang dipikiran WB ketika mereka meng-cancel series yang benar-benar excited ini. Nggak malas gua ngeliatnya. Jadi apa ya? Gua nggak tahu apa dipikiran mereka, dan mereka juga gak memberikan keterangan apapun mengenai Krypton Season 3 ini kenapa mereka cancel. Mungkin karena mereka tuh di channel sci-fi ya, sehingga sedikit banget penontonnya, dan juga mereka tuh seharusnya mereka tulisnya di Fox atau di berbagai macam platform yang lainnya yang kebaikan mereka tuh suka dengan DC. Jadi makanya mereka tuh salah tayang di channel sci-fi, makanya penontonnya sedikit dan juga pemasukan mereka juga sedikit ya, makanya ya udahlah. Tapi aduh, Kryptonnya juga banyak potensi, dan juga kita bisa bertemu dengan karakter-karakter DC Superman Universe yang kita bisa tahu. Contoh kayak kita udah diperlihatkan Brainiac. Brainiac itu adalah salah satunya live action yang tampilkan di DC Universe live action, cuma di series Krypton doang. Brainiac satu, dan kedua Doomsday, kita bisa melihat Doomsday di scene kedua itu udah mulai garang sudah. Itu Doomsday-nya udah mulai bagus, jadi kita bisa mengetahui asal usul Doomsday yang sebenarnya dia diciptakan di bagaimana dia bisa bertahan hidup di sana, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Superman, bagaimana itu dijelaskan semua di Krypton series itu. Makanya sayang banget series yang seperti ini tuh di cancel ya. Mungkin ada berbagai macam permasalahan atau TOP, atau ya apa, tayangnya sangat sedikit orang yang menonton, bagaimana ya itu gua nggak tahu sih. Tapi yang jelas ini seharusnya bisa mempunyai potensi yang banyak dan juga potensi yang tinggi ketimbang series DC yang di Arrowverse sekarang udah mulai SJW. Tapi ya udahlah, gua nggak tahu sih ngomong apa ya, karena kita juga nggak tahu permasalahan di balik penayangan dari Krypton ini. Kayak permasalahannya adalah sedikitnya penonton sih. Jadi ya aduh, sayang banget ini series ini tuh gak dimunculin. Padahal di situ ada Lobo loh. Itu Lobo itu, oh my god, aduh, Lobo kok gak dimunculin lagi. Lobo itu aduh, the best Lobo itu. Jadi Lobo itu aduh, sayang banget Lobo itu gak dimunculin lagi sih. Lobo itu di series Krypton gua demen banget, Pak. Karena penokohan itu sesuai dengan di komik Lobo itu. Wah, karena sampai sekarang kita belum mendapat konfirmasi dari pihak WB mengenai memproduksi Krypton series. Sekarang mereka udah ngomong bahwa Krypton ini batal tayang, udah bener-bener hilang, udah gak dilanjutin lagi. Jadi seperti itu, ya udahlah. Kesel gua ngeliatnya. Oke, lanjut lah. Yang ketiga, Swamp Thing season kedua. Nah ini buat kalian yang udah nonton Swamp Thing ya di DCU ya, di HBO Go sudah ada, itu kalian pasti setuju lah mengenai kalau Swamp Thing season 2 ini dibatalkan ya. Padahal mereka udah ngetis Swamp Thing ini di akhir season 1, dimana kita bisa melihat ada karakter Blue Devil. Nah, Blue Devil itu adalah villain Swamp Thing ya, villain Swamp Thing atau rekan ya, gua nggak tahu. Tapi yang jelas Blue Devil ini katanya udah bener-bener hype banget ketika ini udah tayang di Swamp Thing series, dan itu udah titis akan muncul di season kedua. Tapi di sini ketika mereka akan memproduksi lagi ya batal. Serius batal. Gua langsung what the fuck. Aduh, sayang banget Swamp Thing ya. Ini yang baik belum tahu ya. Jadi Swamp Thing itu menceritakan mengenai seorang ilmuwan yang bernama Alec Holland yang dia berusaha mencari sebuah virus yang ada di sebuah pedalaman Antartika, di mana itu ada sebuah rawa-rawa dan juga perkampungan situ, di mana dia tuh langsung mengalami sebuah kecelakaan ya, di mana dia tuh ditembak oleh seorang misterius, dan dia tuh tubuhnya tuh langsung terjatuh ke dalam rawa-rawa, sehingga di rawa-rawa itu ada sebuah akar-akar yang hidup yang menyebabkan dia bisa hidup sampai sekarang dengan wujud monster sangat-sangat mengerikan, yaitu adalah Swamp Thing. Nah, Swamp Thing ini bisa dibilang tuh superhero ya, hero DC banget, dan juga dia tuh powernya sangat-sangat bagus kayak Poison Ivy lah. Jadi power itu sama persis kayak Poison Ivy, jadi dia bisa mengendalikan semua tanaman-tanaman, juga mengendalikan semua alam yang ada di daerah swamp. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini yang gue lihat bagus, Swamp Thing itu bagus juga, darknya dapat banget, Pak. Dan kalau kalian belum lihat review gue mengenai Swamp Thing, ada di link bawah ini mengenai Swamp Thing juga, gue mungkin taruh di sini ya. Oke, gitu. Dan seharusnya Swamp Thing ini bisa bagus banget di season kedua. Bahkan season pertama bisa dibilang sukses loh. Karena menurut The Hollywood Reporter, Swamp Thing season 2 dibatalkan itu karena mereka tidak bisa membayar pajak untuk tempat syuting dari Swamp Thing. Jadi mereka tuh nyewa suatu tempat yang ada di rawa-rawa tersebut. Jadi mereka tuh tidak bisa membayar dana untuk sewa tempat dari berbagai macam tempat untuk lokasi Swamp Thing season kedua. Makanya mereka tuh nggak bisa bayar, juga ya utang mereka juga banyak. Jadi terpaksa ini harus dibatalkan. Jadi seperti itu. Padahal ceritanya udah mulai bagus, dan juga aktor-aktornya, wow, bagus-bagus Pak, aktor-aktornya, dan juga ceritanya, dan juga segi gore, segi jump scare, juga segi berbagai macam horror yang dibangun di Swamp Thing itu udah bagus. Gile, animasinya oh mantep Pak. Animasinya udah mulai bagus loh. Ya elah, aduh gua langsung ya di cancel, gua langsung sedih gua aja. Tapi ya udahlah, karena WB ya permasalahan seperti itu, karena mereka gak bisa bayar pajak untuk tempatnya, untuk tempat prop syutingnya. Jadi ya udahlah,
Ya tapi itu sayang banget loh, karena itu punya potensi besar loh Swamp Thing itu. Sekali lagi banyak banget juga kecewa kenapa Swamp Thing jadi dibatalkan. Sama halnya kayak Krypton, mereka juga punya potensi besar, kenapa di cancel. Setan lah. Kesel gua ngeliatnya, sumpah kesel gua, karena ya Swamp Thing nih baru pertama kali mereka membuat live action Swamp Thing ya, berbagai dengan tema monster, tapi ujung-ujungnya di cancel. Ya udahlah. Tapi ya kalau kalian pengen tahu seriesnya Swamp Thing, kalian bisa tonton aja di HBO Go, sudah ada ya. Dan sama kayak tadi kayak Krypton, kalian bisa tonton aja di HBO Go semua ya, mengenai series Krypton, series Swamp Thing, semuanya ada di HBO Go. Konstantin season kedua. Nah ini Konstantin, kalau kalian udah lihat Konstantin di season pertama ya, yang ini yang si Arrowverse. Nah, ini Arrowverse nih. Jadi Konstantin ini yang gue lihat sebelum adanya Arrow season pertama, Konstantin sudah ada duluan. Namun dia tuh belum masuk ke dalam CW. Dia tuh kalau nggak salah tuh ada di channel CBC kalau nggak salah. Gue lupa sih Konstantin season pertama itu. Jadi Konstantin season pertama itu ada dirilis tahun 2013. Oke. Jadi menceritakan mengenai John Konstantin, petualangan dia sebagai paranormal itu seperti apa. Dan ini literally Konstantinnya versi Arrowverse. Dan jujur itu gue suka banget dengan series Konstantin, dimana itu punya banyak banget kesempatan untuk mengeksplor dunia supernatural dari DC Universe. Tapi di sini ketika season kedua itu batal tayang lagi. Aduh, tadi season pertama itu untuk menurut gue udah bagus banget pak, karena dari segi macam misterinya, investigasinya dari John Constantine bagaimana, juga ada sisi kerasukan, ada sisi monster dan juga iblis segala macam, hantu segala macam. Itu semuanya ada di Constantine season pertama. Dan itu 13 episode itu udah mulai bagus banget pak. Sumpah gua hobi banget pak dengan Constantine series, karena ya waduh, karena pemerannya si Matt Ryan aja tuh, dia memerankan Constantine udah akurat komik banget. Dan juga outfitnya, rambutnya, sama gaya-gaya stylenya ala-ala Constantine itu udah ada di komik. Makanya ini benar-benar komik akurat banget sih dari series ini. Makanya kenapa ini di cancel, karena ya itu season kedua tuh karena penontonnya itu sangat sedikit pak di channel itu, sehingga mereka terpaksa untuk meng-cancel series Konstantin. Tapi juga ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Konstantin ini season 2 akan diproduksi lagi setelah Arrow season keempat. Tapi sampai sekarang tidak pernah diwujudkan sama WB ya. Gua nggak tahu apa negosiasi dari kreator Konstantin dan juga WB bagaimana, gua nggak tahu. Tapi jelas Konstantin ini bisa dibilang tuh punya potensi yang besar juga, dan juga kita bisa mengekspor dunia DC yang berbau supranatural. Tapi ya udahlah. Karena kita bisa menonton lagi si Matt Ryan sebagai John Constantine di Legends of Tomorrow, si LOT. Tapi jelas di LOT itu udah mulai bagus pak. LOT itu pertama kali muncul di season keempat LOT. Tapi semakin sini si John Constantine gak ada gunanya sama sekali pak. Setelah season keempat tuh gak ada gunanya sama sekali. Makanya ketika gua kaget ketika dia ada di Arrow season keempat, terus ada di Legends of Tomorrow season keempat, itu udah mulai bagus pak. Mohon maaf nih, John Constantine yang gua udah tunggu-tunggu si Matt Ryan ini, wah bagus. Makanya si Matt Ryan, si aktor yang memerankan John Constantine versi Arrowverse itu, dia kan udah mulai punya film sendiri kan, yaitu berbasis animasi, yaitu adalah Constantine City of the Demons. Itu kan film solo berbasis animasi DC, dan itu pemerannya sama, yaitu si Matt Ryan sendiri ya. Dan juga ada berbagai macam project DC animasi yang dia perankan sebagai John Constantine. Contoh kayak Justice League Dark, itu sama banget, itu Matt Ryan juga yang memerankan. Jadi si Matt Ryan ini udah jadi tokoh ikonik Constantine banget sih. Tapi ya udahlah, karena Konstantin season kedua kenapa itu nggak dibuat, aduh sayang banget itu. Sayang banget, itu punya potensi gila. Gile WB, aduh malah mempertahankan yang Arrowverse. Apa coba, gak jelas tuh. Oke lah, lanjut lah. Yang terakhir nih, yang pasti membuat kalian itu sangat-sangat emosi ketika kalian mendengarkan title seperti ini. Batman Ben Affleck solo movie. Tolol, aduh kenapa ini di cancel? Aduh kesel gua, nggak semua kesel karena gini, Batman Ben Affleck solo movie ya, ini bisa dibilang ini punya potensi yang bagus di DCU, karena katanya di awal mereka akan merilis Batman Ben Affleck solo movie ini, itu kan Ben Affleck kan sebagai produser sekaligus sutradara sekaligus penulis skripnya. Jadi Ben Affleck itu punya berbagai macam peran untuk membuat proyek seperti ini. Dan setelah dia mengerjakan semua skripnya, tiba-tiba dari WB itu mereka itu langsung mempunyai sutradara baru untuk film Batman Ben Affleck solo movie ini, yaitu adalah si Matt Reeves. Nah, jadi Matt Reeves ini kalau kalian belum tahu ya, jadi Matt Reeves itu sebelum dia itu punya project mengenai Robert Pattinson di tahun itu, di tahun 2017 kalau nggak salah, Batman Ben Affleck akan segera diluncurkan. Si Matt Reeves ketika dia membaca skrip dari yang dibuat oleh Ben Affleck,
dia sangat tidak setuju karena menurut dia itu punya pandangan sendiri ketika akan membuat film solo Batman ini. Jadi dia merasa ini nggak cocok, jadi akhirnya dia memutuskan untuk membuat universe-nya Batman sendiri. Jadi awalnya di Batman Ben Affleck solo movie akan menceritakan mengenai versi muda dari Ben Affleck. Jadi pemerannya sama, yaitu adalah Robert Pattinson. Tapi ketika itu Pattinson langsung ya udahlah kita buat universe baru aja lah. Entah apa yang dipikirkan WB itu ketika mereka tuh akan membuat film solo di universe lain. Bodoh amat lah. Jadi sayang banget kita nggak melihat Batman Ben Affleck solo movie ya. Dan juga ada rumor lagi yang mengatakan bahwa Batman Ben Affleck solo movie ini katanya akan menceritakan Ben Affleck yang lagi. Jadi pemerannya sama Ben Affleck, dan juga meneruskan dari setelah Justice League itu. Jadi menceritakan mengenai si Batman ini akan berhadapan dengan Deathstroke-nya si Joe Michelangelo. Jadi kalau kalian udah pernah lihat tis-tisnya si Deathstroke ya, ketika dia lagi direkam ya, di lagi syuting itu ya, itu udah ada footage-nya Pak. Tapi ya udahlah di cancel karena ya nggak tahu apa yang diperdebatkan oleh WB. Tapi akhirnya Batman Ben Affleck solo movie di cancel. Padahal Deathstroke itu udah mulai bagus, udah mulai titis di Snyder Cut Justice League. Cuman ya udahlah karena kan kita udah tahu kan bahwa di Snyder Cut Justice League itu udah menceritakan bahwa mengenai si Lex Luthor ketika dia udah berhasil kabur dari penjara. Si Lex Luthor langsung mengatakan kepada Deathstroke bahwa dia tuh udah tahu identitas Batman yang sebenarnya, dia itu adalah Bruce Wayne. Dan itu udah kiss banget Pak. Dan gue pengen tahu banget bagaimana Deathstroke itu udah mulai menghancurkan sisi kehidupan Bruce Wayne. Bagaimana mungkin ada keterlibatan dia dengan Deathstroke, bagaimana gue pengen tahu tuh. Aduh, karena sampai sekarang gue masih percaya bahwa Batfleck itu udah benar-benar Batman pembunuh yang benar bagus banget sih. Karena dia adalah satu-satunya Batman yang apa ya, dimana dia tuh udah melanggar kode etiknya. Jadi dia tuh udah bisa membunuh banyak orang Pak. Nah ini gua demen dengan Batman punya konsep yang udah mulai, dia tuh udah melanggar kode etiknya, udah dia bangun selama 20 tahun lebih Pak. Gitu, makanya ya udahlah. Tapi jelas ini seharusnya mereka tuh punya potensi besar, tapi ya udah di cancel gitu aja. Ya ada berbagai macam, ada sisi lain dari sutradara si Matt Reeves ini ketika dia tuh akan buat film Batman solo movie, tapi dia udah nggak serak dengan skrip yang dibuat oleh Ben Affleck. Ya kesel lah gua. Jadi sampai sekarang gua masih berharap bahwa siapapun aja sutradara yang ingin membangun film Batman versi Ben Affleck solo movie, please gua mau ya, please gua mau nih. aduh, jadi sayang banget Joe Michelangelo ketika dia akan memerankan Deathstroke tuh udah sayang banget sih. Dia cuma muncul di post credit scene Justice League Snyder Cut, cuma dia nggak akan dilanjutin lagi. Tuh sayang banget Pak, sayang banget itu gak dilanjutin lagi. Aduh, gak usah lah. Ya udahlah, gua ngomong apa gua nggak tahu. Ya udahlah, itu aja mengenai top 5 project film DC yang bakal tayang. Kalau kalian punya top list yang lainnya yang mungkin gua nggak bahas di video ini, kalian bisa aja komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Thank you. Ya udahlah, itu aja mengenai video kali ini mengenai 5 project film DC yang bakal tayang. Gua juga aja ketika gua ngomongin hal ini gua juga sakit Pak. Kalau mengingat film-film ini yang mempunyai potensi besar tapi bakal tayang kan tolol. Kesel gua ngeliat. Ya udahlah. Itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tunggu gua membuat video mendidik kalian semua. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini lebih besar lagi, kalian bisa langsung donasi di nyawer.co/MarioAngelo. Dan kalian bisa donasi berapa aja dan membuat channel ini bisa lebih berkembang berkat bantuan dari kalian. Oke? Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!